pertemuan kita yang kedua ya, SAT angkatan 222 triple two ya, triple two. Baik, kita mulai saja. Monggo silahkan dipimpin oleh Ibu Rosia, nanti renungan firman Tuhan oleh Bapak Irwan, dan doa syafaat ya, doa syafaat dengan hubingkan. Kami persilahkan, Tuhan Yesus memberkati. Oke. Shalom, selamat malam Shalom. semuanya. Shalom. Wah, sukacita ya bisa ketemuan semuanya, walaupun ini udah semakin meningkat, kemarin 5 sekarang 7. Puji Tuhan. Yes. Oke. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, kita nyanyikan satu lagu pujian dulu. Wah, mesti tepuk tangan ini biar sukacita ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandeng yang sangat dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ada sukacita ya semua? Pasti foto, video. Ayo. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Mari angkat tangan kita. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
surga bumi menyembah. Mari kita berkata-kata atau berbahasa roh, karena hanya Tuhanlah tujuan kita menyembah pada malam ini. Biarlah hati kita dan jiwa kita, pikiran kita pada malam ini hanya tertuju pada Dia, karena Dia, Yesus, sangat dahsyat dan luar biasa. Dia boleh ya Tuhan menyatukan kita pada malam hari ini, boleh menyatukan hati, menyembah, memuji Dia. Haleluya. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Sudah doa ya, Bu? Sudah doa ya? Sudah. Belum doa mah. Oh, mari kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus, terima kasih karena pada malam hari ini kami teman saat gelombang 2 tahun 2022 boleh berkumpul lagi untuk menyembah Tuhan melalui ibadah kami pada malam hari ini. Bapak Yesus yang kami kasihi, yang sangat murah hati, baik hati pada kami. Saat ini kami akan beribadah kepadamu. Kami akan merenungkan sebagian dari Taurat-Mu. Biarlah mata kami perhatikan Taurat-Mu, telinga kami fokus mendengar ucapan-Mu, dan biarlah Taurat-Mu tersimpan dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan biarlah Taurat-Mu itu hidup dalam kami, menguasai hidup kami, dan artinya kami dikuasai oleh Taurat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Segala intimidasi dan iblis yang mengganggu ibadah kami pada malam hari ini, darah Yesus hancurkan sampai ke akar-akarnya. Demi nama Yesus, berkati ibadah kami pada malam hari ini, Bapak. Mohon ampun segala perbuatan dosa yang kami lakukan, luputkanlah kami dari segala dosa yang kami lakukan kami. Dalam nama Yesus, amin. 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 Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Judul khotbah saya pada malam hari ini ialah berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Perikopnya ada di dalam Keluaran 14 ayat 1 sampai 16. Tapi ayat intinya ada di dalam Keluaran 14 ayat 4. Keluaran ya. Ke-mute Pak Irwan. Pak Irwan ke-mute. Ya, ayat intinya ada di Keluaran 14 ayat 1 sampai 16. Tapi ayat intinya ada di ayat 4, Keluaran 14 ayat 4. Untuk mengingat waktu saya baca ayat keempat. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga Firaun mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian, bangsa Israel berbuat demikian. Judul khotbah saya yaitu berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Pertama-tama dalam konteks ini kita lihat bahwa definisi kemuliaan di ayat 4 sebenarnya berasal dari kata kabat. Kabat bahasa Ibrani
Sedangkan bahasa di King James-nya disebut glory, kehormatan, kebesaran. Tapi dalam secara general, saya cari-cari di Alkitab, kata kemuliaan itu berasal dari kata untuk perjanjian lama kafot. Kafot artinya kehadiran Allah kepada umatnya. Sedangkan dalam perjanjian baru sering memakai kata doksa. Doksa berarti pernyataan kehadiran Allah dalam diri Yesus Kristus. Sebenarnya memiliki hubungan yang sama. Berarti ketika hidup kita mengalami kemuliaan Tuhan, maka kehormatan, kebesaran Tuhan dinyatakan dalam hidup kita melalui Yesus Kristus. Artinya ketika Yesus Kristus ada dalam diri kita, maka kemuliaan itu dinyatakan dalam hidup kita. Meskipun proses untuk kemuliaan Tuhan Yesus dalam diri tiap orang itu berbeda-beda, karena proses pertobatan setiap orang berbeda-beda. Nah, dalam konteks ini, kemuliaan yang dinyatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel dalam konteks ini yaitu ketika laut terbelah. Berarti dalam konteks kehidupan kita, masalah apapun akan selesai ketika hidup kita diliputi kemuliaan Tuhan. Ujung-ujungnya kita pasti menang terhadap masalah. Jadi dalam konteks ini, laut terbelah, masalahnya mereka akan menyeberang laut belum terbelah, tapi ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya, laut terbelah. Dan dalam konteks kita sehari-hari berarti masalah apapun yang akan kita hadapi pasti selesai. Sesuai dengan cara dan waktu Tuhan, sesuai dengan hasil yang Tuhan izinkan harus kita dapat, tapi intinya menyelesaikan masalah yang kita alami. Jadi ujung-ujungnya masalah kita pasti selesai. Jadi kita tak perlu takut ketika menghadapi masalah apapun, karena ujung-ujungnya pasti kita akan mengalami kemenangan. Nah, berikut saya catat di sini bahwa bagaimana hidup orang percaya itu mengalami kemuliaan Tuhan. Ada 7 poin yang saya dapati saya cari dalam berbagai sumber di Alkitab. Pertama, bagaimana hidup orang percaya mengalami kemuliaan Tuhan. Pertama, kita harus menyadari penuh bahwa orang percaya dirancang Tuhan untuk mengalami ujian. Ujian berbeda dengan pencobaan. Kalau ujian kan Tuhan memakai kelemahan kita untuk menjadi kekuatan kita. Kalau pencobaan kan iblis memakai kelemahan kita untuk menghancurkan kita. Kalau ujian, Tuhan memakai kelemahan kita, mengeluarkan masalah kita untuk menjadikan itu sebagai kekuatan. Nah, itu ada dalam pertama Petrus 5 ayat 10, kita bisa lihat pertama Petrus 5 ayat 10. Di sini dikatakan bahwa Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan dan menguatkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi memang kita dirancang Tuhan akan mengalami penderitaan, tapi kabar baiknya bahwa penderitaan yang kita dapat itu hanya sementara. Berarti ujung-ujungnya kita menang terhadap penderitaan. Dan di pertama Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami hanya pencobaan biasa yang tak akan melebihi kekuatan kita. Ketika kita dicobai, maka ia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tetap. Jadi pertama kita menyadari bahwa orang percaya tentang Tuhan untuk mengalami ujian, tapi ujian itu hanya sementara. Kedua, bagaimana hidup orang percaya mengalami kemuliaan Tuhan? Yang saya catat di sini berarti kita akan mengalami kemuliaan Tuhan ketika hidup kita ada dalam hidup yang kudus, hidup yang saleh dalam kasih yang kudus. Ada dalam 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Jadi ketika kita dalam kekudusan, ketika kita mendapatkan pencobaan atau ujian, Tuhan akan pasti menyelamatkan kita. Itu kita juga bisa lihat di Keluaran 14, dalam konteks ini ada di Keluaran 14, ayat 14 sampai 15. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sebab itu kita dirancang untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Tuhan yang berhak untuk membalas. Jadi ketika kita dijahati, maka ketika kita tak membalas, maka Tuhan akan berperang untuk kita. Nah, yang ketiga, saya dapati di sini, bagaimana kita mengalami kemuliaan Tuhan, berarti kita harus percaya bahwa Tuhan akan menciptakan situasi kondisi untuk mengalami kemenangan, kemuliaan atas setiap tantangan masalah dalam hidup kita.
Itu ada dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dan dalam Yeremia 29 ayat 11, ini ayat Yeremia 29 ayat 11, Tuhan yang akan merancangkan damai sejahtera bagi kita ketika kita mengalami pencobaan. Jadi apapun pencobaan yang kita alami tidak akan menjadi malapetaka bagi kita. Apapun ujian yang kita alami selama kita hidup di dunia ini tidak akan mungkin menjadi malapetaka pada kita. Karena Tuhan sendiri yang berkata, apapun yang terjadi, saya akan merancangkan rancangan damai sejahtera atas kamu. Ketika kita pun mengalami pencobaan, berarti di sini pencobaan itu atau ujian yang Tuhan izinkan terjadi tidaklah mampu akan mengalahkan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Karena rancangannya pasti damai sejahtera. Jadi ketika Tuhan melihat kita sudah tidak mampu, dia turun tangan. Dia pasti turun tangan. Tapi kalau dia lihat kita masih mampu, dia ada bagian kita yang harus kita lakukan tentunya. Dan poin keempat yang saya dapati, yang saya catat di sini, bagaimana kita mengalami kemuliaan Tuhan. Keempat, fokus tindakan kita tentunya hanyalah pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dan harus kita sadari bahwa kita mempunyai kapasitas yang berbeda-beda. Dalam Mazmur 37 ayat 4 dan 5 berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Jadi yang kita lakukan hanyalah ada hal-hal yang dapat kita kendalikan saja. Yang tidak dapat kita kendalikan, meskipun kita kapasitas kita berbeda-beda, kita serahkan itu kepada Tuhan. Dalam Amsal 17 ayat 22, berarti kalau kita punya tugas kita ketika kita fokus dalam hal-hal yang dapat kita kendalikan, berarti sepatutnya kita harus memiliki hati yang gembira. Karena ketika kita mendapat masalah dengan hati gembira, kita mendapat kekuatan, mendapat semangat yang baru. Jadi dengan kata lain, kita bergembira bukan karena ada masalahnya ini. Kita bergembira karena janji Tuhan tidak dapat dibatalkan oleh masalah yang kita alami. Dan yang kelima, yang harus kita lakukan adalah supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Yang saya catat di sini, kita harus maju melangkah, menghadapi semua tantangan atau masalah hidup. Karena kalau kita tahu kita pasti menang, sesuai cara dan hasil waktu yang Tuhan berikan, buat apa kita tidak maju? Jadi Bilangan 14 ayat 9, tugas kita hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut. Ini iman dari Joshua dan Kaleb. Perkataan dari Joshua dan Kaleb ketika mereka mengintai negeri itu, dan ada sebagian 10 pengintai tidak merasa ketakutan, tapi mereka memiliki jiwa yang lain, karena mereka tahu bahwa ujung-ujungnya ketika kita disertai Tuhan, ketika kemuliaan Tuhan ada menyertai kita, ujung-ujungnya segala masalah atau dan musuh-musuh kita pasti kita dapat kalahkan dengan kekuatan dari Tuhan. Keenam, kita harus tetap belajar dalam setiap persoalan-persoalan hidup, karena jadikanlah persoalan hidup itu sebagai vitamin untuk menyongsong masa depan yang penuh harapan. Dan kita harus ingat bahwa kita menyelesaikan masalah itu harus dengan sabar, jangan tergesa-gesa untuk menyelesaikan persoalan hidup. Ikut caranya Tuhan, ikut hikmatnya yang Tuhan berikan dalam ketika kita menghadapi masalah. Karena janji Tuhan dalam Amsal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Amsal 19 ayat 2,
kenapa kita harus belajar. Di sini Salomo mengingatkan bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Berarti jelas dalam menghadapi masalah, di balik masalah harus kita belajar. Dan yang terakhir, kita harus tetap berdoa, bersyukur, bersukacita, bersemangat, berpikir positif untuk menikmati hidup. Karena semua janji Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh masalah apapun, dan kenyataan hidup apapun yang kita alami tidak bisa membatalkan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti itu ada dalam pertama Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mungkin Ibu Rosia bisa bantu baca. Pertama Tesalonika 5 16 sampai 18. 16 sampai 18 ya. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi jelas ketika bagaimana kita akan mengalami kemuliaan Tuhan ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, kita tetap berdoa mengandalkan Tuhan, karena janji Tuhan dalam Mazmur 50, Tuhan berkata, Tuhan berkata bahwa ketika dalam berdoa dalam kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi kemuliaan Tuhan akan turun ketika kita berdoa. Ketika kita berdoa dalam kesesakan, maka firman Tuhan berkata, berdoa dalam kesesakan, maka engkau akan kuluputkan dan engkau akan memuliakan aku. Berarti pertolongan Tuhan, kemuliaan Tuhan turun ketika kita sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan ketika dalam menghadapi masalah apapun yang kita hadapi nanti selama kita hidup di dunia ini. Kesimpulan khotbah saya pada malam hari ini, berarti sebagai orang percaya kita dirancang Tuhan untuk hidup di dunia ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan rancang hidup kita untuk menyenangkan Tuhan, untuk menang dan untuk mengalami kemuliaan kepada kemuliaan yang lain melalui masalah-masalah yang kita alami. Jadi masalah itu hanya si vitamin untuk Tuhan nyatakan kepada kita kemuliaan. Tuhan nyatakan janji-janji Tuhan kepada kita. Kita dapat janji Tuhan melalui masalah. Jadi sebenarnya kita butuh masalah dalam hidup kita, dalam tanda kutip. Kita butuh masalah. Tuhan mengizinkan masalah, tantangan dalam kehidupan kita supaya kita dapat melihat kemuliaan Tuhan di setiap permasalahan itu. Kita bayangkan kalau hidup kita tidak ada masalah, datar-datar saja, berarti tidak tantangan. Tapi tentunya Tuhan akan memberikan tantangan, masalah berbeda-beda setiap orang. Karena Tuhan lebih tahu mana yang sudah kelas berat, kelas menengah, dan kelas ringan lah, yang untuk melatih, menguji iman kita, supaya nanti kita ketika dipanggil Tuhan untuk meraih kemuliaan nanti di dalam kehidupan kekal, kita didapati Tuhan sebagai hambanya yang setia. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih kesempatannya pada malam hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita respon firman Tuhan dengan satu pujian, Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi, kemuliaannya disaksikan.
kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allah, dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, dahsyat berkuasa. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Biasa dalam hidup kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Makasih Bu Pinkan. Amin. Terima kasih Bu Pinkan. Setelah doa apa kita angkat satu pujian dulu ya, tapi tadinya Pak Steve nih mau suruh nyanyi sih sebenarnya, cuma dia nggak Doa bisa. salah strategi. Oke, langsung doa berkat aja kali, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol, jadi pas 1 jam tadi. Ya. Bolehlah satu lagu. Satu lagu ya. Nggak bisa cari ya di YouTube. Ada sih, tapi dia bukan karaoke, tapi udah ini Sukacita Surga ya. Sukacita. Apa saja. Ah, ya. Boleh nyanyi? Itu putar aja. Oh ini positifnya. Udah di rumah sakit ya, udah putar lagu dulu tuh. Oke. Kita ini nyanyi sama-sama karena ini bukan karaoke. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata memenuhiku. Bu Rita semangat, semua semangat.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Kita terima berkat sebelum lagu penutup. Silakan Pak Irwan. Doa tutup ya, Bu. Doa tutup sekalian berkat. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Engkau telah memimpin kami sepanjang kami beribadah, muji, berdoa, mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkatilah dan teguhkanlah kami selalu dengan kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Kiranya itu bisa menjadi berkat, bukan pada diri kami saja, tapi untuk banyak orang, untuk kemuliaan nama-Mu. Dan saat ini kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada-Mu Bapa. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang. Asalkan Engkau tidak menyimpang ke kiri dan kanan, Engkau diberkati Tuhan. Naik bukan turun, tetap di atas. Jadi kepala, bukan ekor. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, dianugerahkan kepadamu dari sekarang sampai selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Amin. Amin. Kita tutup.